Berarti pertama kali ke Hong Kong atau dari Indonesia, dari PT apa piye? Aku majikan yang ini dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. 1 tahun sekian sudah bisa, Mbak. Minimal 1 tahun, Mbak. Minimal 1 tahun ya. Yes, betul. Sudah bisa. Sampai masuk zero cost apa potong gaji? Aku dulu belum zero cost ya. Aku Potong. masih potong gaji. Oh, bisa, Mbak. Enggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Oh, Kenapa? Kurang sebentar loh, Mbak. iya kurang sebentar tapi emang ya udah ditahan tapi ya nggak tahan nih. Jadi Enggak. ya aku notice ya. Oh, kenapa? Kenapa? Kok Terus kepengen notice kenapa? iya kan kayak gini rumahnya tuh sempit terus tiap malam ya tidurnya itu kan kasur aku kan di atas nenek. Nah nenek itu kakinya tuh manca-manca goyang-goyang wes kalau malam tuh udah nggak bisa tidur men. Oh, begono. Malam kurang istirahat, siang nggak bisa istirahat, terus ya wes capek minta ampun siang nggak bisa tidur, Oh. terus mintanya tiap hari ngamuk-ngamuk aja neneknya. Iya, iya, iya. Kalau anaknya masih belain kita ya nggak masalah, ini enggak ya. Oh, iya, 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 iya. Oke. Ya, sampean atur strategi dulu, cari majikan dulu, baru kalau udah dapat notice gitu, Mbak. Atau kalau seandainya sampean kepengennya langsung notice, cari majikan kan masih ada waktu 1 bulan tuh. Terus maunya cari majikan juga boleh, monggo kerso sampean piye penake gitu. Mbak itu Mas Sandro bukannya bisa bantu kita cari majikan? Kemungkinan bisa, Mbak. Saya di sampingnya, Mbak, dengerin. Majikan gitu ya? banyak, Mbak. Ini bojoku. Sing kenal majikan iku bojoku, Mbak. Oh gitu. Terus Mas ini tutupnya jam berapa? Tutup, kita nggak ada tutup, Mbak. Kebetulan kita di rumah sekarang. Kita ada terus, Mbak. Berarti Sampean mau berarti kesini hari ta? ini nggak Kenapa? Iya, aku pengen yang situ. Iya, sini Oh iya, loh. sini nggak apa-apa, di rumah. Oh ya Nah, kakak aku juga tahu, tapi kalau rumahnya nggak tahu ya, tahu apa enggak Kos ya? BB exit C. Kos WB, exit Oh, C, Kos BB belok exit C. kiri dikit, nanti ada baleno, nyampe depan baleno, Ah, nanti sampean telepon lagi gitu. oh ya, aku punya WhatsApp-nya Mbak Yuli, nanti saya WhatsApp Pak. Aku Oke. mau OTW. Ya. Oke, siap, siap. Monggo. Makasih ya. Sami-sami Ya, Makasih ya. sun. ye. Oke, yuk, Makasih. bye-bye. Bye-bye. Aku sudah nggak tahan. Oblek kayak lapo sih? Umek kae. Wes aja umek saya umek engko. Iki face. Oke, mbaknya nggak tahan, darling. Darling, aku udah nggak tahan, darling. Ceplesi. Aku dipukul. Hah? Dipukul. Iya. Nggak tahan. Terus piye? Aku tuh piye? Nggak apa-apa. Yang namanya kerja kalau emang nggak tahan Nggak ya. tahan, Mbok. Piye? Ya dilepas. Nah, Tapi konsekuensinya kalau memang kita mau ganti majikan Turu ya kasur kono lho, Mbok. harus bisa adaptasi kayak gitu ya teman-teman ya, karena memang mayoritas ya namanya nggak cocok ya nggak Pirang cocok. tahun? 1 tahun 2 bulan Oke, kalau nggak bisa. salah. Mulai Indonesia. Sebenarnya kurang 10 bulan lagi udah finish, tapi mbaknya benar-benar sudah nggak kuat, nggak sabar, nggak kerasan. Intinya kalau tak dengar itu kurang turu, siang kurang istirahat. Woi, kendalanya padha iku. Terus majikane Maafan. kayak gitu. Sebenarnya kalau kita kurang tidur, terus kalau majikannya nggak begitu maafan, itu sebenarnya kita yang bisa atur-atur waktu. Tapi kalau di sini majikannya maafan, ya mungkin nggak bisa diteruskan daripada sakit jiwa. Sakit jiwa, guys. Sik aku mau pete iki aku gak sanggup, Pak. Buak lah. Sopo sing Sopo ora nek wong gelem. Oke ya teman-teman semuanya ya, itu yang mau pete teman-teman? namanya Hong Kong ya. Iya yo. Melok majikan nek. Apapun ceritanya ya wis begitu. Jadi terkadang kita itu harus bisa legowo. Dan paling harus ya pinter-pinter Mbok nek pinter-pinter iku ya, pinter-pinter ngelem majikane ya, pinter-pinter piye majikane dimong.
majikan. Aku nggak selalu ngeluh, kadang juga marahin majikan. Pinter-pinter membangun komunikasi. Pinter-pinter drama. Yang membangun komunikasi itu. Kalau kita komunikasinya udah sempit ya mau siapapun ya Abot. tetap aja. Suaramu gak ketara, Mbok. Karena kuncinya kalau di rumah majikan itu, kalau menurut pengalamanku beberapa majikan ya, itu ya kita membangun komunikasi yang cukup baik. Karena kan yang mengerti kondisi kita di rumah majikan kan kita. Jadi saat untuk melakukan komunikasi itu kita juga harus melihat situasi majikan seperti apa, kondisi kita seperti apa. Jadi jangan menempatkan emosional dalam sebuah percakapan. Begitu. Dan menata bahasa itu juga penting. Jadi kayak susunan perkata-kata itu meskipun kita bahasanya terbatas ya tetap aja dipergunakan gitu. Karena segala sesuatu itu memang dari pondasi berkomunikasi, begitu sih. Iya. Mau nadanya seperti apa ya terserah teman-teman. Terus itu istirahat dong, Mbok. Itu yang paling teman-teman Istirahat karena untuk menjaga nenek ya, terus terang ya, apalagi nenekku dalam kondisi kesehatannya yang unstabil, bukan hanya kondisi kesehatan, emosionalnya juga tidak stabil. Ya alangkah baiknya kita bicarakan dulu sama anggota keluarga majikan yang lain, mungkin seperti anaknya. Kalau anaknya tidak ada tinggal di rumah ya ngomong sama orang tua tersebut kalau masih bisa diajak berbicara. Gitu. Jadi ngomong aja, majikan nggak terima atas omongan kita karena kita kurang istirahat, itu urusan mereka. Yang penting kita membicarakan dan menyertakan bukti gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong aja, oh kamu tadi kan kerjanya enak, pagi kamu jam 6 belum bangun kamu jam 8. Lah itu kan berarti kita ada timbal balik ke kita. Oh kita bisa melakukan pekerjaan itu secara fleksibel atau gimana. Itu tergantung dari teman-teman mensiasati kondisi diri di dalam rumah majikan. Karena setiap kondisi di rumah majikan kan tidak pasti gitu. Ada yang pagi sampai jam 8 bekerja, nanti jam 9 udah istirahat. Ada yang fleksibel dalam artian kayak diriku sendiri ini kan hampir 24 jam. Tapi di sela-sela itu kan aku pingin istirahat ya ngomong gitu loh. Ngomong aja. Kalau neneknya tim kalau cuma hesen ke, ya bilang aja karena kamu tadi tidurnya jam 3 pagi gitu. Ngomong aja sih. Iya.同姑姊要講清楚，要解釋咯。因為我琴晚或者我今朝都3點朝早先瞓覺喎，所以我今日要晏起身少少或者晏啲起身gitu loh. Pokoknya dikomunikasikan aja. Karena selama ini sing tak terima teman-teman itu, mereka itu nggak mau ngobrol sama majikan. Mungkin menggunakan perasaan nggak enak, biarinlah, diamlah, majikan Hongkong nggak bisa didiemin. Diajak komunikasi, diajak ngomong, terserah dia mau terima dan enggaknya, kita ngomong lah, dibangun komunikasi. Segala sesuatu itu kan pondasinya dari kita bekerja di rumah majikan itu, selain kita rajin bekerja ya membangun komunikasi dengan cara yang tepat begitu. Kalau untuk teman-teman ingin belajar bagaimana ya datang aja di komunitas YouTube Hongkong, cari Mbok Diana, ya begitulah. Boleh siapa aja ya teman-teman. Datang ya Puyan ya. Iya, mau baru, mau lama. Iya. Butuh penguat diri. Iya, penguat diri, mungkin butuh meneriakkan diri, mau bernyanyi bersama kami, suaranya nggak karo-karoan. Kita juga ada acara musik. Nanti kita juga ada acara memasak, acara membuat film. Yang tidak ada adalah acara membuat anak. Ya kan begitu kan? Kok bahasamu ngono, Mbak? Aku ada tiap malam. Lah kan sampean sendiri bojol, aku gak ono. Nah, lain desan. Jadi teman-teman gitu ya, membangun komunikasi. Ngapain sih? Majikan itu yang butuh, majikan itu kan yang butuh kita. Biasanya teman-teman ngono, Mbak. Ono beberapa sing merasa gengsi. Dia kan yang butuh kita. Tapi jangan begitu. Kita kan juga butuh pekerjaan. Kalau memang masih saling membutuhkan, kenapa tidak membangun komunikasi yang baik? Gitu sih kalau menurut aku ya. Karena aku dapat majikan tuh nggak ada yang majikan sing enak, apik, kerjaanku enteng. Majikanku abot kabeh soalnya. Saiki ya. Iya, tapi mbok kok ya kuat aku. Nggak ngerti aku. Karena bisa menjalin komunikasi yang baik dengan majikan. Nah, gitu. Itu kalau dibilang Resep ya, resep dasar. berat itu semua. Iya, hampir pasti. dia ngomong tuh nggak enak.
nyantai oke lah, mungkin karena mbahnya enek sing Ya, majikane mungkin agak- stroke nggak bisa apa gitu. Itu lumayan Tidur agak ringan aja. lah. Tapi lek pas majikane mau wafat, Apalagi ngomongannya sencuai cecot nggak karu-karuan. Ya memang mereka punya mulut gitu aja. Kalau mereka nggak carane menghadapi mbahmu mau wafat, lapor-lapor yang anake kayak gitu. Terus cara menghadapimu di Oh, mbahnya. kalau aku karena anaknya 3, aku nggak punya grup di mereka karena setiap anak itu kan punya privasi sendiri. Aku WA-nya satu WA, satu omongan tak WA-no ke 3 anaknya. Copy paste yang Iya, anak. copy paste gitu. Jadi kalau kepingin ngobrol, ya aku voice message saja. Jadi voice message-nya kan bisa tak send ke Paijo, ke Yima, ke Madam gitu sih. Jadi kalau mbahku ngomong apa aja ya kita juga berhak membela diri jika itu kita tidak melakukan. Pernah Penting nggak ada bukti. disalahkan anake? Oh pernah, sering lah. Ya sering lah, apalagi obatnya hilang. Obatnya hilang, terus kayak makanannya hilang, terus lupa naruh sesuatu, hampir setiap hari. Bukan mbahmu loh nyalahne, anake loh. Oh, Pernah nggak? anake belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kalau anak pernah aku lupa membawa sesuatu, aku ya bilang, aku sorry, aku minta maaf, tapi mereka tidak menyalahkan, mereka memaklumi. Karena memang kita menyadari kita salah. Tapi Lupa. kayak aku kemarin kemarin hari Kamis itu aku matahin pasta giginya Paijo itu kan Panasonic yang harganya 1.000 lebih ya. Itu tak patahin atasnya. Aku langsung bawa ke Paijo. Aku marah mungkin ya kan aku suka marah sama Paijo karena Paijo sering mengotori kamar mandi. Lah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh ke sampluk tanganku mungkin. Itu patah. Aku langsung aku gafu tum chia ngoceng lan liko kotiling ngacak wong. Ceng lana tima sampai ngopo fan le ya. Saya lah gitu. Aku ganti enggak gitu katanya, enggak usah nanti aku tak beli lagi. Itu 1.000 lebih lah aku. Ekspresi cara menyampaikannya dengan nada Ya merasa bersalah. Ah, Waktu itu mimikku ya memang merasa bersalah. Aku tidak akan bersikuku, aku nggak bersalah. Meskipun itu aku tidak sengaja matahin hatinya. dan dirimu menyanggupi perlu Untuk diganti mengganti nggak? iya. Itu kan aku sampai bawa gini kan, ketuk pintu kan Paijo di kamar. Gafua, mes siang我有嘢想同你講，做咩事啊？我唔小心頭先整爛你個牙刷啊，點啊？使唔使補翻俾你啊？saya beli俾你啊? Aku ngomongnya 2 kali agak terbata-bata gitu, terus dia melihat, ih lancar ya mesti tim sini. Misalnya, ngajeng kan wajik main lah gitu. Atau ya, aku bilang gitu loh. Marah ya aku ya mengakui karena memang itu karena keteledoran, karena aku ceroboh dan itu atasnya yang lincip itu yang memang itu fatal juga gitu loh. Patah loh itu 1.000 lebih harganya untuk menggosok gigi itu yang listrik gitu. Tadi teman-teman kalau melakukan kesalahan kecil mungkin gosongin apa ya bilang aja ayo susah mau dasin cin longco lah gitu. Maksudnya apapun yang kita lakukan yang tidak tepat kita bilang minta maaf, kita bilang muisi. Jadi kita jangan gengsi karena aku tadi sambil nyambi ini dan itu, mereka nggak peduli karena setiap pekerjaan yang berada di rumah majikan itu tanggung jawab kita. Jadi sambil jagain cucunya, sambil jaga ini, jadi kita tuh fokusnya juga harus terpecah, terbelah secara yang tepat gitu Wian. Kayak aku mau jemput Jeffrey, nenekku di rumah sendirian, aku akan pesan Bobo le cengan le chohali to le mo hoi jiso, yuko le song hai ju le yika hoi jiso sin wace tango fan le. Ya we ngai mama karena nenek kan jalannya itu ada masalah, jadi aku akan wanti-wanti atau enggak aku akan telepon saudara yang di lantai 4. Kalau enggak ada, bilang ke bobonya, oke aku nanti akan jemput cucumu setelah kamu ke kamar mandi dulu atau kamu bisa menahan enggak gitu. Ngomong aja enggak apa-apa. Oh iya kapa gitu, mungkin aku sudah nyobalah ke kamar mandi, kita tunggu aja 10 menit, enggak apa-apa kita menjemput telat cucunya ndek les-lesan enggak apa-apa, kita bilang ke majikan. Karena pekerjaanku di situ ya jari nyetrika bajune Paijo sing enggak karo-karuan, juga masih jagain nenek, juga masih jagain cucu. Atur aja. Kalau kita iya, soalnya aku merasa bekerja tuh ngene. Aku menyukai pekerjaan dan aku harus rela mengerjakan pekerjaanku itu. Menyukai apa lebih ke bertanggung jawab? Ya itu termasuk, tapi dalam artian kita juga harus sukarela. Sukarela dalam artian suka dan relanya itu harus dipisah. Kita menyukai pekerjaan tersebut dan kita rela mengerjakan, berarti kita kan tanggung jawab. Nah, kalau aku itu gitu ya. Lah teman-teman lagi yang mbuh yan piye. Iya. Iya. Soalnya kan
kan kadang arek-arek mungkin pondasinya kurang komunikasi, kurang Iya, menjalin kurang menjalin yang komunikasi. baik dengan majikan. Isine mau wedi, Iya. takut. Gak penak. Mm-mm. Terus males ngomong, terus egois. Soalnya aku umur 17 tahun itu aku udah bekerja di sebuah fast food dan itu majikanku juga orang Cina juga keras. Gitu. Aku ngomong aja melototin dia tuh nggak suka. Kamu itu berani ya sama aku gitu. Loh Pak, kan saya ngobrol sama Bapak, masa saya harus tunduk gitu. Harus pandang mata. Iya, aku pandang mata katanya aku berani. Manajerku tuh juga orang Cina Indonesia sing gapleki banget itu loh. Berani memandang mata berarti kita tuh tegas. Iya, tegas, bukan kita berani nantang, bukan. Kita kalau di sini memang kita ngobrol sama majikan ya pandang-pandangan mata gitu loh. Tapi face-nya santai. Iya, face-nya pandangnya bukan mata. Mbak ya. Gitu kan maksudnya emosinya tuh di saat ngobrol kita juga akan menurunkan ego. Lah majikan moring-moring, majikan emosi kalau kita menanggapinya itu nggak akan selesai karena kita di sini bekerja itu kan 24 jam kali kontrak aja 2 tahun. Kalau memang teman-teman masih membutuhkan dirasa gajinya lancar, kebutuhan makan kita tercukupi ya sudah pertahankan gitu. Kita mau mencari yang secara perfeksionis, sempurna, kerjaan ringan, gaji enak, kita mau dandan cantik, itu bisa kalau kita membangun bangunan sama majikan kan itu dasar kan di situ kita kerja di situ. Seperti membangun sebuah pondasi yang kokoh. Kayak aku kemarin ada kutekan, itu aku pulang rumah kan wis tak kelendain kata nenek enggak apa-apa kok kamu pitekan, tapi kan aku tetap sadar diri, sadar rai, sadar kamera. Gak sadar kamera kalau aku gitu. Jadi aku juga melakukan di rumah itu ngomong ke majikan. Mau bikin konten aja boleh ndak? Kayak aku mau bikin makanan Indonesia yang bukan masakannya dia, izin. Aku apapun izin. Jadi libur kadang aku pulang jam 2 pagi, berangkatnya jam 4 pagi, itu aku izin. Kayak tadi molor di rumah karena memang lagi-lagi ngantuk, lagi-lagi malas ya ngomong aja. Song antisin cuko gitu. Pokoknya komunikasi aja gitu. Jangan kita karena merasa aku wis pinter, aku sudah mampu, sudah bisa bekerja, nggak usah dikandanin. Aku sampai detik ini aja yang namanya ngiris aikwa, ngiris terong itu masih diajarin nenek. Ya udah turutin gitu loh. Meskipun aku bisa ngoji gesek, aku tidak akan menggunakan cara tersebut meskipun aku bisa semuanya. Hati mionceng apa nah gitu loh, maksudnya kita juga bermanis-manis mulut gitu kan ya, siapa tahu nanti libur-libur dikasih uang buat beli amplifier lagi kan ya lumayan. Sumbangan HP wis ready ngono jerene, sumbangan HP mau ganti HP. Ya begitulah ya teman-teman, karena kita bekerja di sini kan ya harus selain rajin, selain doa-doa kita, doa keluarga, teman, dukungan, pokoknya tetap semangat. Jadi bangunlah komunikasi yang baik bersama majikan gitu. Bangunlah komunikasi yang baik bersama Diana Azmi, hanya ada di komunitas YouTube Ronggo yang enggak pernah mati gaya. Oh tetap disimak, jangan beranjak.